kalih umpami kados kula ngeten iki Gus. Nggih batas sak enek renane golek ganjaran sok mben nek wis mati tak ijole swarga bentuk widodari kan ngoten to Gus. Nggih. Lah umpama niki kula yakin saestu kula angsal saestu napa justru malah merongos Gus. Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat nama-nama yang banyak tadi, ketika saat dilahirkan secara ucapan kados jenengan wau, ini hanya berlaku, hukum itu terjadi hanya bagi orang-orang yang sudah wasilun. Selain daripada itu belum bisa. Karena apa? Karena orang itu akan tahu mana yang hak dan mana yang benar kalau dia tidak buta. Orang yang tahu antara hukum hak dan tidak hak alias batil, ini hanya berlaku bagi orang yang tidak buta. Tapi bagi orang yang buta, nggak bisa berlaku. Mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga tadi saya menjawab dari dua pertanyaan, dari mana kacamata saya menjawab? Nama jannah, nama neraka, atau sholawat yang ujung-ujungnya itu nanti kita dapat syafaat, apakah enggak menyesatkan? Ya tinggal saya menjawabnya dari mana. Kalau saya jawab dari hukum syariat, mohon maaf, itu memang apa yang kita terima. Wong laku ibadah, ninggalkan larangan, menjalankan perintah, ujung-ujungnya habis-habisnya itu surga toh? Ya sudah. Yang katanya suk oleh bidodari. Pertanyaan yang kedua, apakah tenana oleh tenan mlebu surga terus yo oleh bidodari? Lah ngoten. Atau merongos dari jenengan? Pak nyun sewu, pada saat itu yang kita angan-angankan secara suarin, fisik. Nah gitu toh. Oh yo tenan, aku kok kelon nambah bido. Lah ngoten ta ya? Pitu pisan nah ngoten ya. Jenengan iki angen-angen secara fisik. Pada saat itu loh, nggih. Pada saat itu. Pertama saya jawab, apakah ini sesat? Jawab saya dari arah kacamata syariat. Ya ora miturut golongan syariat. Iku minangka ajroh bayarane supaya menungso ning dunya iki secara fisik tidak melanggar batas. Mana larangan biar ditinggalkan, mana perintah biar dia lakukan, sehingga hukum akhlak istimaiyah biar berlaku. Ini nanti pertanyaannya kedua merongos apa boleh? Lawan itu yuk. Tapi jikalau saya berkacamata hukum hakikat, pasti itu mboten insya Allah. Nek tadi kan secara kacamata syariat insya Allah mendapatkan surga juga mendapatkan bidah. Insya Allah berarti kalimat insya Allah kan ada dua hal. Tengah-tengah, iya nek gak nek iya, berarti ingkrah ketetapan hukum pasti belum kita dapatkan secara keimanan. Hukum hakikat itu hukum mesti, tinggal kita mau di mana. Jikalau saya jawab dari kacamata hakikat, jangankan kita itu mengharapkan surga dan neraka, jauh neraka, mengharapkan masuk di surga dan mendapatkan bidadari biar dijauhkan Allah dari siksa. Loh ini semua makhluk, jangankan ini dikatakan masih salah. Lah wong kita sebagai salib, ya toh, hanya ingin mendekat dan bertemu Allah,
Ati ono keinginan, keakuan diri yang melakukan itu loh salah. Masih merongos juga. Ora dapat. Ngapunten dulur kula sing wonten tarika nggih, estu mohon maaf. Sejarah mengatakan mengapa kita puluhan tahun belum fana-fana, belum makrifat. Padahal setiap waktu atau entah kita punya ritual tersendiri, solo atau khususiyah, ya tak? Kita lakukan. Mestinya kita sebagai pelaku seperti ini harus evaluasi apa sebab. Ojo meneng-meneng doang. Tanya terhadap pembimbing kita, mursyid kita masing-masing, apa sebabnya? Harus tanyalah. Kalau boleh saya katakan, bundelane ya gur sitok kuwi mau. Karena kita masih terbelenggu kepentingan nafsu halus dan sangat halus. Ada di situ. Jadi Pak, secara hukum kacamata syariat rapopo alias maklum. Maklum. Mengapa kita sholat tidak bisa khudur? Maklum. Mengapa kita mengharapkan bidadari? Maklum. Nanti jawabannya mengapa kita merongos? Ya maklum. Ngoten mawon. Wis muga-muga tenan oleh lho ngoten lho. Bahasa sesama manusia kan harus gitu toh Pak ya. Wis muga-muga isine insyaallah itu estu dulur kula sing wonten estu sesuai dengan harapannya. Ngoten lho. Niki kalau masuk di dalam makalah yang mengatakan husnul a'mali nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin, kita nggak bisa apa-apa. Atau masuk dalam surat Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ngibadah amaliyah yang hanya Allah terima itu hanyalah ngibadah sing atine iku minal muttaqin. Ngoten neh. Lah isine mutakin ilmu amal istiqomah. Artinya mengesahkan Allah. Nek si Ibnu Athaillah dari mantannya tadi, bagus ibadah amal di mata Allah secara fisik, itu tergantung keadaan hati kita. Kalau hati kita termasuk ini wajah tu wajia, mesti diterima. Kalau tidak, ditolak. Beliau mengatakan tidak mutakin. Apa? Fi qalbin zahidin. Hati yang muncul dari keadaan hati seseorang yang sudah zahid. Zahid itu wis pastane wong sing wis mlaku dheweke ing dalan muraqabah sampai terhadap makrifat. Bahasane ngoten. Tapi kalau munculnya dari keadaan hati mingkol bin rohib berarti tidak wajiyah. Ini wajahtunya terhadap isinya mafis samawati wa mafil arti apa isi langit, apa isi bumi. Berarti makhluk. Makanya sholat atine awak dhewe yo ketok makhluk, bersaksine hati nang makhluk. Kadang nang kunci golekane angel, lah kok waktu sholat eling. No kesak, kadang-kadang lah ngoten. Kadang-kadang niku langsung ditarik nafsu eling, lah iya bojoku mang kok yo tegone, aku budal, ora dibontotno. Budal kerjane lah. Dan seterusnya. Jadi tergantung Pak, saya menjawabnya dari mana. Kalau menjawab dari hukum syariat, insya Allah. Kalau menjawab dari hukum hakikat, jelas merongos. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat lali. Saminggian sholawat. Sebetulnya tergantung ketika kita membaca sholawat itu wajah rohaninya saling menghadap mana. Kalau makhluk tetap merongos. Monggo Pak. Lanjut Gus. Begini Gus. Ketika saya itu diuji oleh Allah, diuji dengan takdir yang qadhi yang tidak mengenakan tuh.
waktu itu di dalam keluarga saya tuh sakit semua, anak 2 sakit, istri sakit, yang anak terakhir masuk rumah sakit, dan alhamdulillah saya waktu itu Gus, dompetnya zong Gus. Jadi tidak ada pas-pasan. Jadi kalau ujian itu sudah pol-polan bagi saya waktu itu. Nah, dan waktu itu saya sadar kalau itu memang su'aul basirah, semuanya Allah yang menetapkan. Ketika diuji seperti itu, dalam keadaan seperti itu, saya sudah tidak kuat dan mengatakan bahwa saya sudah tidak kuat Gusti, saya sudah tidak kuat, saya berserah diri datang panjenengan. Apakah yang seperti ini saya dikatakan saya ini tidak sabar dalam menghadapi ujian, dan ketika hati saya dalam keadaan seperti itu, apakah sulit bagi saya untuk mendapatkan nur makrifat? Kemudian yang kedua, saya punya teman Gus. Teman ini mengatakan bahwa di dalam hatinya itu selalu berpikir bunyi sendiri. Saya tanya, itu bunyi sendiri dengan sendirinya begitu. Apakah ini yang dimaksud dia itu sudah mencapai makom makrifat? Saya kira itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang itu niki berkenaan dengan ujian ya, serah jembok lemah, tawakal nang Allah iku nek wis mentok biasane ngoten. Padahal miturut pendidikan ilmu tauhid, walaupun jenengan ini kali kula mendapatkan ujian sekecil apapun, tetap wa aslimulahu, harus pasrah. Pendidikan tauhid ya. Lah ketika saat kita sudah merasa tidak kuat, terus kita serahkan kepada Allah, apakah ini kami dikatakan tidak sabar? Justru munculnya rasa tidak kuat inilah merupakan satu signal perintah langsung Allah untuk kita supaya menyerahkan persoalan ini pada Allah. Justru mestinya mulai strat awal ini kita harus wa aslimulahu, kudu pasrah. Tapi berlakunya hukum sifat basariah kita, akhirnya dalam dada kita masih merasa kita yang menghadapi ujian tadi. Bosok dirasa wis gak mampu, gak kuat, serah Gusti. Apakah ini bisa dijadikan sebagai alasan mudahnya nur tawajuh akan datang? Nyun sewu. Ketika hati jenengan estu memasrahkan terhadap Allah, ya ini nur makri, nur tawajuh itu akan datang, Pak. Los pun. Akhirnya jenengan ning ati isine munggu ya, guyu. Sebetulnya Gusti Allah iku ngomong ini, "Nger, jane ngono awal iku sedang serahno nang aku. Ojo nek wis merumangsa gak kuat kok serahno. Jikalau kau memahami nger arif nafsaka minat tadbir," makalah lain. Mesti nih awal iku kau harus tidak boleh, kau harus apa? Harus gak merasa ngikut-ngikut urusan apa yang sudah aku urus. Mestinya gitu nger. Untung awakmu ono kesadaran, akhirnya kok serahno menyang aku. Ya saat inilah nur tawajuh niku akan datang Bapak. Kalau masih merasa diri kita nggak akan, nur tawajuh itu akan datang, nggak akan. Lah, bisanya pasrah itu benar, harus wa anibu ila rabbikum terlebih dahulu. Az-Zumar 54. Ini Allah meletakkan jenengan kali kulo dikatakan pasrah sing bener, manakala sebelumnya itu wa anibu ila rabbikum, kudu kembali dulu kepada Allah. Nek wis kembali ketemu serah, lah wis bener niki. Lah serah kebanyakan kita itu Gusti Allah misalnya ono Jakarta, kita ono Kediri, Gusti serah. Sampai gak ketemu kok ngomong serah. Akhirnya natijae, akhirnya pungkasane gak cocok, ati muring dobel mesti ngomong ngoten ning ati teku sing ngentekno jagung gorek
Wis pasti Pak, siapapun kita akan seperti itu. Pun satu. Nomor dua tentang sahabat. Aku punya sahabat, yang sahabat ini di dalam hatinya fi qalbihi dzikron daiman, selalu ingat pada Allah. Muni terus, apakah ini sudah dikatakan makrifat? Saya bertanya dulu, apakah zikirnya ini yang betul-betul artinya khudur mboten? Tadi saya katakan, ada beberapa ahli zikir niku Pak, ada yang lesannya zikir, tapi hatinya mboten saged khudur. Mboten saged. Lesan zikir jari, hati zikir siri, mengucap ismudzat, tapi belum dikatakan khudur. Ada golongan seperti ini. Kalau golongan seperti ini, oleh karena saking teruse hati iku berzikir ismudzat, memang Pak, muni Allah itu nggak bisa ditahan. Bahkan kalau ini sudah tahu wajem, taplak melok zikir. Nggih. Mungkin panjenengan yang pernah alami lah. Yang pernah alami pasti seperti itu. Sehingga apa yang di luar diri sampean niku sampean dengar dawuh zikir kabeh. Tapi ada golongan yang seperti ini belum kehuduran Allah. Berarti golongan ini belum dikatakan makrifat. Padahal hati ini terus betul sakit cepot ambek ismudat. Satu. Nomor dua, ada seseorang yang berzikir baik lisan maupun hati, tapi sok khudur. Tandanya apa? Kefanaan diri. Fana. Jadi wis gak ono di dalam dirinya itu sakliyane ingsun Allah. Selain Allah, bahasa sederhana, masih Allah, perkara selain Allah la maujud, sudah nggak ada, termasuk dirinya. Kalau ini yang dimaksud, berarti sudah sampai makom makrifat. Dan atau yang ketiga, lesan nggak berzikir, jari tahlilan gak mau menang mawon. Prinsipnya masih aku berzikir lesan ya oleh berkat, gak ya oleh wis menang wis. Artinya boten ngucap zikir pada umumnya sir Allah enggak. Malah ngapunten Kang kata. Beto pulpen ngunekna pulpen. Tapi ruhnya sambung menyang urip lewat rasa. Akhirnya kefanaan. Loh ini loh Pak, yang mestinya kita tunggu-tunggu, kita undang waktu tahlilan. Ya ini alasannya Allah bisa menerima satu amaliyah karena si tok iki mau. Coba pandangan menungso. Lah gak cocok toh? Wong tahlilan kok dulinan? Takok Gus Komari ya men. Lu wis mati nggih? Oh wis suwe ngoten. Jadi disitulah nanti ada golongan zikir yang seperti ini. Nah, pertanyaan pada kita di mana? Sampeyan jawab dhewe ning ati sampeyan. Kita di mana? Tak kelompok niki sedawa yang menungso. Wa aktsaruhum, kebanyakan mereka golongan pertama. Ngomong enggak tak jotosi kowe. Loh memang gitu. Disaring-saring Allah, Pak. Mengapa kita harus tutupi? Ayo. Ojo kemelelet karena ngilmune ahli tahqiq ilmu tauhid paham. Belum tentu. Belum tentu. Tidak menjamin kealiman jenengan ilmu tauhid bisa mencapai derajat belum tentu. Manakala jenengan baeno dengan perintah uzlah. Titik. Karena itu kuncinya, Pak. Apa sih yang kita dokno? Kehormatan dipandang menungso. Sebab karena alime ilmu kita punya pengikut ribuan. Dunyane sak pirang-pirang. Apa sing kita dokno, Pak?
semuanya ternyata penghalang hati kita. Inilah prinsip orang-orang yang memang kepingin melaku di dalam majeduk, mesti tinggalkan. Tidak hanya secara rohaniah, batiniah, bahkan secara fisik. Contoh di sini tak sebut tahu, sinten. Yaitu tinggalkan pergaulan manusia. Kebanyakan kita, alah sik kayak pinter dedek ngene atine, sombongi apa nang Gusti Allah. Ngerampas sifatnya Allah. Sifat nafsiyahnya, sifat salbiyahnya, sifat ma'aniyahnya, sifat ma'ani. Ngumpul ning jero ati, ya iki lho Pak dedengkote ndukuri Fir'aun sekarang ya ini. Ya tak? Lho kula blak-blakan mawon. Saya belajar mengatakan seperti ini, pertama evaluasi diri saya supaya memang betul-betul koreksi diri. Ngaten lho. Yang nomor dua, BPE di antara kita yang dijatuhkan masih ada hukum iki ono kesadar nyun sewu damel akik niki lho. Batu niki asali kasar, Pak. Asali mboten sewae ngeten. Beliau niku ono sistem dikerendo dulu. Bahasa kasar dengan harapan prosesnya biar tidak terlalu lama. Ngoten. Inilah maksud saya. Makanya satu sisi tak maklumi ada yang mengatakan terhadap kami konten saya kekasaran. Ada yang mengatakan zalika dolalah, ikut malah nemen nih. Bahkan ada yang memanggil saya anjing, babi, aku lu gak ngereken. Itu bukan urusan saya. Saya cuma memegang wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiron. Hanya itu. Asli nek ditakoki sifat basariah kula Pak, kula pingin leren. Estu pingin leren. Malah ngene iki satu sisi gawe perkara, gitu. Nomor loro boleh ketok secara dohir pengikut, gak nambahi dadi penghalangku tah. Akhirnya itu tidak akan menjadikan penghalang hatimu dengan banyaknya pengaruh dunia itu manakala kau ini masuk ke dunia fana. Laksana seperti ikan yang hidup di air asin. Nggak akan dirinya itu terasa asin tubuhnya, padahal setiap saat dan waktu tidak pernah lepas dari gesekan dengan air asin. Ya, di laut itu Pak. Untuk menjadikan hati sampai betul-betul hati yang hidup, yaitu tadi loh. Udah, kita masih tahapan belajar untuk tazkiyatun nafsi Pak ya. Tak kena dipaitu. Kadang-kadang ya. Ning jero sik ana menungsoni. Kadang-kadang ndak. Ingat, sepanjang kita masih ada di maqam mahfud, musyahadatul fana wa kamil, jangan heran kalau kita itu masih terkontaminasi. Kecuali jenengan sudah di musyahadatul baqo, maqam maksum, beda lagi. Nek niki free sudah. Free. Cuman prosesnya kan dari fana ke kamil, kamil ke baqo lah gitu toh. Ini secara ilmu Gusti Allah memindah dari fana ke kamil, kamil ke baqo karena tekuni jenengan olehnya beruzlah. Tapi dijawab oleh Allah, la li ghairihi. Ora karena itu. Karena apa? Bifadlillahi wa birahmatihi. Karena rahmat. Iku mengkonter supaya ketika jenengan kali kula kholwat uzlah dzikir ben gak ngaku. Coba Pak nggih. Jadi teman jenengan wau tinggal mempertanyakan hatinya di posisi mana. Sudah fana belum? Kalau belum, berarti belum. Walaupun hati ini terus berzikir loh Pak, Allah, Allah. Sama nek kepingin hanya seperti ini, gak suwe-suwe. 40 hari 40 malam aja, napas sampai keluar masuk, 1 hari 24 jam, terus sampai gunakno zikir itu. Engko lah gak iso lali, gak iso mandek. Gak iso mandek. Ingat tadi saya katakan, si salik atau rohilun itu ketika proses perjalanan itu di situ ada kepentingan nafsu loro. Kepentingan nafsu satu supaya jenengan menjadi golongan ahli kasaf, ahli karomah. Wis pasti niku.
Wis pasti. Nomor dua, jenengan didorong supaya merasa diri Anda ada keinginan terus-terus jenengan yang ingin bertemu Allah. Padahal itu majdubun, Allah sing narik. Oke, lanjut Bapak tinggal satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tepangaken kula Pak Ahmadun saking Jombok Moro. Niki badhe tanglet masalah tiang sepah. Tiang sepah kula niku dereng sampai mengenal hakikat, mengenal ketauhidan la ilaha illallah tawa ana dereng terus sampun sedo. Nika pripun? Terus lajeng ibu kula nggih samangke niku nggih dapat tarekah nggih ibu kula. Terus samangke niku sampun jumpo lajeng napa niku jenenge pun lalian ngoten niku. Pikun nggih. Lah ngoten niku samangke niku bengok mawon. Ati sebagai anak pripun solusinipun? Ngoten Gus. Terus sing terakhir niku bapak kula rumiyin niki remen togel, remen nalo zaman rumiyin. Ngantek entek-entekan. Nah, terus sering panggil Gus Komari niku wau mbiyen. Angsal sepuh indah, pun entek-entekan angsal sepuh indah zaman rumiyin niku 2000. Lah ngoten niku dindek kali Gus Komari. Kang mandekon, "Lah apa Gus? Aku butuh dhuwit 2000," ngoten. Lah mboten betah Gus, ndok omahmu jukuken yo ngoten niku. Nggih mantuk terus dipendhataken Gus Komari niku wau. Berarti sami kali mboten angsal niku pripun. Sering nggih ten bancangan niku bapak kula malung jambe. Bancangan niku anggere panggil Gus Komari ditanggreti mboten purun. Terus atine bapak niku napa niku jenenge anyel ngoten niku. Wis liwat kene ae liwat petuk Gus Komari takoki mboten purun liwat kene. Malah petuk ten mriku. Gus Komari niku. Kula nggih tasih emut waktu niku nggih. Nggih ngoten mawon masalah yang sepah niku pripun solusine sebagai anak ngoten. Ngoten nggih. Nggih. Al-abu Yun sewu, ketika orang tua kita di saat hidupnya belum mengerti tentang masalah hal ini. Apa risalatut tauhidiyah belum. Lakinahu mautun, akan tetapi dia sudah meninggal. Terus bagaimana? Kita sebagai anak, langgatan ya. Wis petunjuk sarengat, ya. Ada 3 golongan yang tidak pernah putus ketika kita itu sudah meninggal. Salah satu di antaranya adalah anak yang selalu mendoakan, anak solih yang selalu mendoakan. Mengapa harus dikatakan solih? Awaladun solihun yada'ulah. Apakah makhluk siji terhadap makhluk yang lainnya bisa menolong? Padahal hakikatnya enggak iso, karena sifatnya la haula wala quwata. Jenengan nek ngen hadis niki, kalau kita masih memandang makhluk anak mboten ketemu. Kalau jenengan iki mau sedikit aja merasakan wujud nyatane Allah fi kulli mukawwanat, ketemu. Makanya dikatakan solihin, soleh, benar, bagus. Artinya hatinya yang bagus. Hati yang bagus mingkol bin Zahidin adalah hanyalah golongan-golongan muttaqin, atau bahasanya wasilun tadi, golongan yang hatinya sudah tidak ada siapa kecuali Allah. Sehingga ketika jenengan iki secara syar'i ila hadrati misalnya, dalam bahasa syariat kan ono pengarepan syariat loh ya. Jikalau orang tua saya di mata Allah sekarang tergolong ahli azab, ya Allah pindahkanlah
di golongan ahli rahmah dengan cara ampunilah segala kesalahan anda saring ati. Tapi ati sampean sudah lepas saring ati, makhluke lepas. Ya ini maksudnya awaladin solihin ya daulah. Urusan sampean ikut dengan cara apa syariatnya terserah. Di amwal dengan dunyo, contoh dunyo iku sedekah jariyah ning yayasan yang bersifatkan agama untuk umum manfaati, contoh masjid, contoh pondok, itu namanya disebut sedekah jariyah, tapi diatasnamakan orang tua. Ora iso aku maca Arab maca Fatihah gak iso misalnya ya. Syariat oke dengan cara sedekah jariyah. Kan wonten Pak Takmir kula sedekah atas nama Pak ambek Mbok Lah ngoten ta? Wis niki arto tolong sampean tumbasaken karpet sing empuk niku sak masjid sedaya. Kadang ono sing wis terserah lah sampean. Sekarang dunia gak gablek. Maca Quran gak iso. Misale maca Fatihah, surat-surat Ikhlas, surat-surat yang lainnya nggak bisa. Iso emung setunggal apa? Dengan amal tenaga. Iku jenengi gotong royong. Wis bangun apa masjid? Sampeyan gak njok bayaran. Wis tenaga iki Kiai. Tapi tak atas namakan orang tua itu syariate. Tapi ini tidak akan berbuah apapun di mata Allah jikalau kondisi ati sampean iku mingkol bin rohib, ati sing condong nang makhluk. Tapi ini akan ternilai alias makbulah manakala keadaan hatiku mingkol bin zahid, condong nang Allahnya. Pun ngene iki. Lah, mbok kula sing pikun sakniki tasik wonten piye? Lah ngoten ta? Niku kan pun sing sampun sumari, lah ngoten yang tidak ada. Ini bagaimana orang tua saya komunikasi sudah nggak bisa dan lain sebagainya. Iso ngeprok, ngetes ngeprok nggih. Misalnya ngoten. Ya sudah. Kanjeng Nabi sampun memberikan 3 tentang dakwah. Pertama, dengan kekuasaan biliat. Dengan biliat kekuasaan nggak punya apa bilisan diilingno. Diilingno kok gak masuk. Terakhir doa. Ya sudah niku dakwon. Nek urusan masalah seneng togel biyen itu proses, Pak. Proses. Sebetulnya luwih gampang nuju ngalam kasaf sing kados ngoten niku daripada ngalam musyahadah. Cara jenengan riyadhah ngono, pengen sampai mlebu nang alam kasaf. Alam kasaf diantaranya itu apa? Jenengan ikut dikasih Allah tahu sesuatu yang akan terjadi. Lebih mudah jenengan menemukan buah yang seperti ini daripada jenengan iki manjing mlebu masuk di dalam alam musyahadah bertemu Allah. Lebih berat niki. Makanya ini ditaruh Allah di dalam nominasi yang paling awal. Wattaqi fima ataqallah darul akhirah. Pertama niku. Kedua, walatan sanasi baka minat dunia. Anda itu pertama ning dunia kuwi piye carane jenengan iki wis mlebu alam akhirat. Artinya ketemu Allah. Niku dulu. Iki yang penting. Al-Qasas 77 ini pertanyaan saya, mengapa tidak dibalik? Tansa nasibaka minat dunia itu ditaruh di depan, terus darul akhirah diletakkan kedua. Ini kalau menurut ilmu Quran kan ono maksud. Kalau boleh saya sedikit aja ikut rembuk, kita sebetulnya ning dunia iki dituntut ya apa sekiranya iku jenengan iku wis kenal bisa masuk ke alam akhirat, itu ini maksudnya. Kalau di dunia ini belum ada alam akhirat, mengapa harus ada perintah? Wattaqi iku kan perintah. Perkara sing diperintahno mestine wis disiapno apa sing jange ditempuh perintahe mau. Monggo ngunjuk iku sebab wis ana unjukane. Gak mungkin, Pak. Gak ana tuyone terus sampai niku ana perintah monggo unjuken, mboten mungkin. Mboten mungkin. Kita dulu kalau kita bisa kalau bicara tentang alam akhirat kan sesuk lah ngoten nggih. Kalau kita sudah meninggal menemui alam yaumil yub'ats, kebangkitan. Lah ngoten nggih. Terus ada yaumil hisab, alam hisab. Terus mari ngono
ketemu alam di mana jenengan dipaksa untuk membuat siratul mustaqim, baru ketemu surga, ketemu neraka. Padahal sekarang sudah hakikati loh, nek cara syariat yo gak ketemu sampean. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai pesan dari Bapak pertanyaannya nomor 3 tadi, oke lah Pak, kita itu ning dunya iku butuh urusan tuh dunya. Termasuk togel tadi kan mencari rezeki lah ngoten. Mungkin kalau tidak kepeksa gak mungkin lah ngoten ta. Karena kepeksa kalau sing ditoleh, satu sisi ada kebutuhan, akhirnya diterjang lah, walaupun miturut syariat iku dilarang. Bahasa hakikatnya ngeten, oke, dimaklumi Pak, kita ning dunya iki kegawan jasmani. Urusane iku sifat rohman, urusane iku kebutuhan jasmani. Adik jasmani itu tidak melibatkan kita sendiri, ada anak, ada istri. Tapi pantaskah kita itu ketika mencari itu kita lalaikan Allah di situ? Kalau kita lalaikan Allah di situ, sama halnya kita telah tinggalkan Allah. Pertanyaannya, pantaskah kita meninggalkan Allah? Padahal selama ini sing ngopeni awak dhewe iso ambaan mlebu metu ya Allah. Sing layani kita nyapo-nyapo itu hanyalah Allah. Pantaskah? Iku sama menjawab mbak lah. Jenengan siapa di sini yang pernah duweni ingon-ingon kalbun? Anjing. Ada? Kalau ada, sampean lihat karakter anjing. Dia mati-matian setia terhadap tuannya. Lah tuannya ini siapa yang menyayangi, siapa yang kasih makan. Dia akan bela Pak. Mati-matian. Disuruh ngalor ya ngalor, disuruh untuk menangkap garangan mesti ditangkap garangan. Resiko ini padahal bahaya. Dia tidak akan membiarkan jikalau tuannya dalam keadaan bahaya. Masa sih kalah ambil anjing? Halo. Sementara kita manusia yang berakal, kita setiap hari Tuhan kita melayani kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidur ditidurkan, kita bangun dibangunkan. Hati ini mengapa meninggalkan beliau? Hanya satu, gara-gara kepencut rondo niku bahasa kinayah Bu, bukan maksudnya rondo wong wedok niku mboten, yaiku sahwatud dunya. Wis. Sekarang Ibu ada yang ditanyakan? Monggo Bu. Wonten. Tolong nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, derek tangklet tapi di luar tema. Parang boten. Monggo. Menurut hakikat mejahi tikus teng dalem keranten merasa boten nyaman. Tapi rawase teng manah boten sekeco. Pripun menurut hakikat Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesama makhluk tidak punya hak untuk membunuh. Nggak ada sama sekali. Dari arah sini, hakikat, sama-sama tanyakan hakikat. Jikalau jenengan ning ati sik muncul makhluki, tetap mboten angsal. Berarti hati kita duduk di taholi. Sebab apa alasane? Nggak ada daya upaya kita itu punya hak untuk membunuh tikus. Lu itu ada hadis yang mengatakan termasuk omo, lah ngaten nggih. Bahkan sunnah membunuh ular, lah ngaten nggih. Karena itu membahayakan. Iku lak syariate. Kalau hakikatnya siapapun kita, jikalau hati duduk di takholi, enggak ada hak. Sampai hukumi diri. Tapi kalau yang membunuh itu Allah, karena itu haknya Allah, maka bagaimana kita bisa menghukumi Allah? Bisa. Artinya kalau hati sampai duduk di tajali pada Allah, duduk di tajali, gak ketatrapakan hukum.
Karena jenengan iki sudah kefanaan. Wis hukum syariat, wong nek jadab iku gak iso dihukumi. Saged dihukumi? Kita buka fikih tingkat ndek aneh. Ndek aneh. Gak usah dukur-dukur Fathul Mupin, Fathul Wahab, gak usah. Wong nek turu wajib salat mboten? Mboten. Wong semaput kewajiban salat mboten? Nah. Karena alasannya bighairi aklin. Bighairi aklin. Tapi jikalau dia itu sadar dari tidurnya, sadar dari semaputnya, pingsannya, barulah hukum wajib. Tinggal pertanyaannya, jenengan turu gak tangi, apa turu iso tangi? Kari ngoten mawon. Jenengan ditarik Allah jadab, apakah saakale, apakah hanya hati? Kalau saakale, gak kewajiban Pak jenengan. Mboten kewajiban sampean. Karena akal sampean nggak fungsi. Tapi kalau ditarik namung ruhnya saja di makom fana, tetap syariatnya tetap kewajiban. Niki miturut sistem wasilun. Tapi ya, saya tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang berjalan menuju dan bertemu Allah di jalan selain daripada wasilun. Enggak. Karena semua orang itu, mohon maaf, miturut bahasa proses, punya hak masing-masing. Cari Bang Haji, banyak jalan menuju Roma. Mekaten. Jenengan sing tarekah Naksabandi, Khalidiyah, Akmaliyah, silakan lewat tarekah Anda, murnikan tarekah Anda. Apa sih tujuannya tarekah? Sing disebut muktabaroh muttasilatun lillah. Niku sambung nang Gusti Allah, mboten sambung nang sakliyane Gusti Allah disebut makhluk. Kalau jenengan sambung nang makhluk, sampak dengkul sampean kotheken ora bakal iso ketemu. Wis tak mentalak-mentalakno kula. Ngoten mawon. Berarti jenengan wajib mendapatkan waqtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Al-Maidah. Wajib jenengan iki mendapatkan tali atau wasilah ilaihi. Nek menurut Quran ilaihi iku marek ketemu Gusti Allah. Mboten marek ketemu wewe gombel. Pundi wasilah tali sing dimaksud miturut ayat itu. Wis dalekno dhewe. Kenaan balik-balik tak ngomong. Tapi tetap aku gak mentolo Pak. Yaiku zikir. Zikir sing bila suarin wa ismin wa kalamin wa lafdhin. Wong Jawa ngarani pangrasa. Itulah makom ihsan. Antak budallaha ka'annaka lahu taroh. Ya udah. Ini ketaniki sing harus jenengan jalankan. Jadi Bu, secara hakikat jikalau isi di dalam hati kita itu tajalli, iku hakikate sing bunuh Allah. Jenengan gak ketetapan hukum. Gak ketetapan hukum. Dan itu datangnya pun tidak bisa kita rencanakan. Yang namanya warid datang itu bagdatan, datangnya didatangkan Allah secara tiba-tiba, nggak ada persiapan. Lah kita diperintahkan untuk selalu mendawamkan zikir, zikron kathiron itu menungsone atine ku ben ra kaget, ngoten lho. Ben ra kaget tatkala warid datang. Sebab takon niku ndadake digoleki yo gak ketemu, gak digoleki nek wayah datang yo datang. Persis seperti orang melahirkan. Jenengan hamil atau tidak hamil, kok belum waktunya melahirkan, masih wato kaya apa, medet yo gak metu. Apalagi yang gak hamil. Tapi ketika sudah waktunya jenengan melahirkan, nyun sewu, mbok kula niku dukun bayi. Mbok kula niku namine Karomah, niku dukun bayi. Zaman nalikane belum wonten bidan. Kula niki cilikane niku nggawa oncor, nek dalu niku ikhlas terno.
Dereng wonten listrik betok oncor ngoten niku sing kathah gendruwo sing kathah. Ngeteraken bahkan kula nate semerak barange wong gara-gara ngeterno iku mau mbok ndugi wis kebabaran. Lah kula kadung mlebu lho ngeten. Ngoten. Nggih. Mbok biyen niku nek ketemu tiang babaran nyungsang niku wetenge niku dipuntir-puntir kali mbok. Ternyata ndase iku ditepakno nang nggone bolongane dalane. Mboten nate operasi biyen niku. Kula eling mesti nggo gedang mbok iku nek berangkat niku. Kula tanglet, "Mbok, damel napa gedang?" "Iku lho sing kuat niku lho nggih. Cek kuat." Ngoten. Dadi mangan gedang. Ternyata ditiru oleh pelatih-pelatih sepak bola. Nek pas istirahat sing didedon apa? Mesti gedang. Karena apa? Pencernakannya cepat. Ngoten. Padahal ku nek eling kadang mbok niku nek mulih upahe napa jagung sak taker. Kadang ngoten. Kadang-kadang nggih kaspe niku lho pohong, gak harus uang. Wong namine ekonomi zaman tahun 70 niku Kang ya larang sandang larang pangan ta, Pak. Jadi ngalami hal yang seperti itu. Ternyata wong babaran iku nek belum waktunya masih didendeno tetep mboten purun medal. Tapi nek wis wayah niku mulus-mulus ngoten Bu. Mulus-mulus ngoten. Terus mbok iku ngoten. Samalah dengan perkara apa yang kita alami ini Bapak Ibu. Nek waktune wari teko dadak wis gak iso jenengan ini menolak. Kalau belum waktunya datang, pekson kita mencari tetap nggak datang. Intinya kita sebagai manusia itu hanyalah disuruh illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Begitulah. Berarti maksudnya nyembah adalah jenengan selalu eling. Maksudnya eling berarti sadar ning jerone ati yen sak temeni perkara apa sing muncul dan timbul dalam segala diri makhluk iku jenengan kudu sadar sumbere sangka Gusti iku hakikate. Nek syariate terjemahno dhewe-dhewe iku mang tinggalno larangan jalankan perintah. Lanjut Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya mohon maaf, saya pemula Gus. Pernah ikut baiat 1 kali di Ponpes Jaya Baru. Setelah baiat itu saya sering bermimpi selalu jalan itu tak berujung. Padahal sudah ada penunjuk arah. Misalnya saya tanya orang, "Pak, jalan menuju ke sana itu mana?" Saya dikasih arah, "Oh, dekat Mbak. Situ terus belok." Tapi setiap arah yang saya tuju yang diberitahukan orang itu selalu jalannya panjang tak berujung, begitu terus. Lah pertanyaan saya, apakah itu ada hubungannya dengan perjalanan saya belajar ilmu tauhid dan caranya bagaimana untuk menemukannya itu Pak? Saya itu kok takut, saya itu kok takut nggak ketemu itu seperti yang di mimpi saya, jalannya selalu jauh nggak berujung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Orang Jawa dulu, orang tua-tua kita dulu, guru-guru kita dulu, kalau bicara tentang siratul mustaqim, itu kan laksana rambut dibelah menjadi 7. Artinya kan sulit lah ngoten nggih. Jadi jalan yang tak berujung itu maknanya adalah sulit ketemu ujungnya. Artinya apa? Kita orang-orang yang duduk di makom am lo ya, am. Bukan khos, bukan khawasul khawas. Tidak akan pernah menemukan siratal mustaqim. Tidak akan pernah bisa. Hakikat ya. Di dunia ini tandanya kita tidak bisa menemukan siratal mustaqim waktu kita jalankan yang namanya ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, murni atau tidak murni, nggak ada kehuduran pada Allah. Nggak pernah.
Padahal kekhuduran itu harus dilewati dulu sirot itu tadi. Lah sirot itu mah ngawang-ngawel. Laksana gini Pak Bu, kita yang ada di AM itu, mengapa laksana rambut terbelah menjadi 7? Saking sulitnya. Bagaimana mungkin kita sebagai seseorang yang buta bisa pulang sampai tujuan? Bagaimana mungkin kita akan bisa sampai pada Allah? Lawang mata hati kita masih kegolong mata hati yang buta. Sama dengan itu. Kalau nggak percaya, tolong ibu nanti dari sini pulang mata terpejam. Bisakah sampai rumah? Pada jalannya itu tidak rambut dibelah jadi 7. Jalannya lebar-lebar. Nggak bisa. Berarti bundelane karena mata hati kita buta. Lah terus bagaimana kami bisa menemukan jalan yang sebenarnya itu? Wis sampean gecoi surat Al-Ankabut ayat berapa tadi? Ayat 5. Iku sampean gecoi rapat. Di situ janji Allah, siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti terjadi. Cuman ono sarate. Pundi sarate? Al-Kahfi 110. Di situ Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih, pertama falyamal amalan sholihan. Barang siapa dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Tuhannya, pertama syarat yang harus kita lakukan adalah falyamal amalan sholihan. Ini secara hakikat perilaku ruhania. Saya tidak menyentuh ke arah jasmania. Sebab pada dasarnya lakune jasmania itu karena sentrongane lakune rohania. Aslinya lakune jasad itu sentrongane lakune roh. Aslinya lakune makhluk sak jagat iki sentrongane lakune Allah. Ini nek kami naikkan satu tingkat itu seperti itu. Kalau di situ dikatakan amalan solihan, mana lakunya hati yang bagus? Itulah laku yang hati condong millata Ibrahim Hanifa inni wajjahtu wajhiyah. Condong nang tauhid, dengan itulah akhirnya bisa menjatuhkan ruhaniyah ini wajahnya terhadap wajah Allah. Makanya dalam tauhid syariat itu ada istilah asyhadu alla ilaha illallah, nafi isbat. Makanya di situ kan sebelum tauhid itu muncul kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ngertenono sira, pahamono sik isinya nafi la ilaha dan isbat illallah sebelum kamu membaca. Pahamono dhisik, fa'lam do ngertenono sira annahu ing sak temene kelakuan. Kelakuan apa? Dzikir isine la ilaha illallah iku dipahami dhisik sebelum kita itu mengucapkan, supaya menjadi dzikir yang betul-betul khudur datang Gusti Allah. Ngaten tuh maksudnya. Bon. Kembali datang pertanyaannya tadi. Apa mangrek? Napa mang lali aku? Beat ya. Sing wis beat tadi terus takut nggak ketemu ujungnya. Lah ngeten ya. Selama kita di dunia Pak, seakan-akan ujungnya gak mari-mari. Apa ujungnya? Hatta zurtumul maqabir. Dalam surat Al-Hijr ayat 99 tadi dikatakan hatta ya'tiyakal yakin. Sampai gak usah khawatir, gak usah gelisah kalau jenengan iki sudah menerima, memahami tentang tauhid. Apa langkah berikutnya? Fal ya'mal amalan soleh. Dan itu sebagai syarat jenengan bisa bertemu Allah. Gampangannya ujungnya selesai. Ujung selesai ikut dimuni makom jam'i, makom ma'rifat ini. Yang kedua apa syaratnya? Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Perjalanan itu jenengan itu tiadakan selain Allah dalam diri. Gak boleh jenengan kali kula menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Artinya ketika jenengan zikir berkholwat, aku nih kita makhluk lepaso yang bisa melakukan.
Sebab nggak boleh kita itu mengadakan selain daripada Allah yang menyamai Allah untuk bisa melakukan berupa kita sendiri. Ingat, di dalam Ikhya beliau itu nukil dari satu makalah, isinya man ngarofa nafsah fakot ngarofa robbah. Ya di situ maksudnya. Berarti jenengan harus meniadakan diri kita sebagai makhluk dalam rangka untuk ketemu diri sejati. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan wis ana kuno ya niki ujunge. Tandane ujunge apa? La yarauna li anfusihim syai'an bal yusahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Jenengan iki ning dodon jenengan wis gak ono makhluk jenengan sing agawe. Justru yang kedua yusahid jenengan iki dihukumi syahadate wis bener tatkalane sebagai fa'il pelaku semuanya itu adalah huwallahu ta'ala. Yang nomor 3 tondone ati sampean iki mesti anteng ayem. Jelas? Wis pun. Yang jelas jenengan tekuni zikir itu. Urusan semuanya urusan Gusti Allah. Oke? Satu kali Ibu ada? Kalau nggak ada tak kasihkan Bapak. Nggak ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, jenengan tadi cerita mengenai pernah di pondok tahanan. Kalau saya merasa pernah di tahanan pondok Gus. Di Baitur Rahman. Baitur Rahmah? Ya. Malang. Malang. Waktu Ciliwung. Mbah Yai Hayi. Oh, Mbah Hayi apa? Mbah Hayi. Mbah Hayi ya? Ya, dulu. Awal Berarti pertama saya masuk ke sana. 80 ke atas. 87 ke bawah. Tahun ya 20 tahun. Kalau yang Mbah lalu. Hayi berarti 87 ke bawah. Iya. Oke. Oke, lanjut. Terus yang saya tanyakan Gus, kalau di sana kan waktu itu kita diajari untuk menekan hawa nafsu Betul. secara Lewat khalwat. lahir batin seperti jenengan di tahanan. Mungkin kurang lebihnya begitu Gus. Iya. Dan saya juga merasakan bahwa yang masuk di pondok itu tidak hanya orang-orang yang tidak punya masalah, kebanyakan pun juga orang yang bermasalah Banyak dengan masalah. terutama jiwa. Nggih, nggih. Yang saya tanyakan Gus, setelah kita keluar dari sana, kita baru bisa merasakan, oh ternyata ada sesuatu yang beda saat sebelum dan sesudah kita keluar dari pondok. Nggih. Bagaimana kita menjaga rasa yang tidak bisa diungkapkan itu tadi Gus. Di lingkungan, di kondisi lingkungan atau tempat yang berbeda. Maksudnya kalau di pondok, di dalam pondok lingkungannya ya dan kondisi lingkungan seperti itu. Tapi kalau setelah kita keluar dari pondok itu tadi Gus, bagaimana kita menjaga rasa itu tetap hati, jiwa kita di titik nol itu tadi Gus. Terima kasih banyak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat hati itu sudah dididik ilmu, laku, istiqomah, berkholwat di dalam pondok, aku yakin perubahan pasti ada. Dalam hal tentang kejiwaan. Dalam hal tentang menghadapi situasi apapun, mesti hati tambah ayem. Cuman yang menjadi pertanyaan ibu tadi, bagaimana kita menjaga ketika saat keluar dari pondok, hati sama tentemre. Gini, ketika di pondok itu kan tidak banyak masalah. Yang tadinya kita di rumah masalah bertubi-tubi dengan suami, dengan anak, dengan macam-macam lah. Tapi ketika di pondok kan kita ditekankan hanya berzikir. Bahasanya kholwat. Ya. Kalau pertanyaannya itu bagaimana kita sama keadaan rohaniah antara di pondok dulu dengan di rumah? Sederhana. Sampai jaga wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu.
Pegang teguh tali Allah itu. Ada lagi dalam Al-Quran juga Allah mengatakan surah Al-Baqarah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisamalah. Pegang tali Allah ini. Pundi yang dimaksud tali atau wasilah? Yang dimaksud yang menjadikan hati sampean iki ayem, zikir. Zikir yang mana yang dimaksud? Kesadaran lewat pangroso tadi. Barang siapa hatinya selalu menjaga tali Allah yang seperti ini dalam kondisi apapun, pasti hati itu tidak akan gampang terpengaruh dengan kebiarin dunia rupa masalah tadi. Niki wis hukum, Bu. Niki teoriku seperti itu. Tinggal pertanyaannya mau atau enggak kita. Ingat, ngomong gampang. Estu, Pak. Tapi kalau ngelakoni katanya masih bundelane ternyata kita kurang oleh latihan. Latihan dzikir juga sih kurang. Sampai kenal Messi? Kenal nggih? Kenal ndi? Di TV ya. Jangan dikira Messi olehnya mengambil scan atau skill yang mengherankan ketika membawa bal sepak bola itu. Dia awalnya tidak soro latihan terus. Anggit sampean jak nopo, Pak? Soro. Atau siapa pembalap itu? Rossi. 46. Rossi. Dia mengapa bisa punya skill sehebat itu sehingga ketika di tikungan dia bisa menyalip sementara yang lain tidak? Itu jawabannya karena dia sudah terlatih. Berarti kuncinya latihan.